Halo, gua Agung Wijay. Selamat datang di konten BJO Vlog. BJO Vlog adalah konten vlog mingguan gua yang dimana menunjukkan keseharian serta memperjuangkan diri gua supaya biar jadi orang. Dalam tanda kutip, kesuksesan. Tentu, BJO Vlog ini akan selalu berhubungan dengan 5 aspek yang gua jalani dan yang gua sukai. Saat ini gue sedang menjalani dan menyukai 5 hal, yaitu 1. Driver taksi online, 2. Mahasiswa, 3. Marketing, 4. Stand up comedian, dan 5. Bermanfaat buat orang banyak. Itu adalah hal yang gue jalani dan yang gue sukai. Semoga bermanfaat, semoga kalian dapat sesuatu. Kita mulai. Hari pertama. Hari ke-1, pagi gue sholat id ya, langsung makan, siap-siap pergi ziarah. Dan rencananya gue dan keluarga besoknya akan ke Jawa. Makanya lumayan persiapannya agak lama sebelum gue berangkat ziarah di hari itu, karena besoknya gue pengen ke Jawa. Hari pertama lebaran, kita mau cabut. Sini ya, terang ya. Rencananya pengen ke Jawa. Ya, semoga aja jadi. Malu-malu. Hari kedua, Selasa, tanggal 1 bulan 3 2025. Jam 6 berangkat, dan saudara dari adik-adik emak gue tuh pada nganterin sampai gue berangkat. Sampai kita berangkat lah. Baik-baik banget. Gila, emang the best lah. Dan di perjalanan mama gue mau ngasih musik ya. Setelah itu kita berangkat lagi sampai berjam-jam. Di jalan gue kagak nemu sama sekali rest area yang sepi, rame semua. Dari 3 rest area rame semua anjir yang gue lewatin itu. Dan di jam 3 sore gue baru nemuin rest area yang mendingan sepinya di kilometer 287A daerah Tegal. Di antara banyaknya rest area daerah Jawa Barat, baru sampai di daerah Tegal dan baru Senggang. Jadi cinta gue sama Tegal kalau begini. Perkara sepi rest area, cinta gue. Ya walaupun nanti kalau ada rest area terus sepi lagi, gue bakal cinta lagi sih. Di situ kan udah mau jam 3 sore ya. Udah mau asar lah, kita mau sholat. Nah dia di antara keluarga kita kan sempat ada obrolan tentang sholat qodho, bahwa gimana sih gitu. Dan sempat ada kejadian bapak gue nih mungkin udah tua, tapi gue nggak tahu, gue awam banget tentang sholat qodho. Dan mungkin ada keliruan nih dari bapak gue juga, karena dia udah lupa sholat qodho tuh gimana. Nah ini nih gue kasih tahu, cuplikan cerita aja. Ntar aja, 4:30 nih, 15 menit lagi. Oh ya udah, mending gue sholat dulu aja dah. Oh, belum sholat? Iya. Waduh, Asar, belum asar. harus sholat. Jauh. Sholat Enggak jauh. tadi lu ayahnya enak kalian, gua aja kodo. Ketiga tadi itu. Jama kodo. Tadi bapak sholat berdua sama mbah, kan belum ajan asar ya, padahal 5 menit lagi ajan asar. Terus sudah sholat zuhur dia, terus hadis tanya, Pak asar ini bentar lagi. Gak mau kodo kata dia. Padahal 5 menit lagi itu. Apa sih gak sholat asar aja? apa lagi ngikutin baca dua rakaat udah. Iya emang. Diringkan. Kan nggak apa-apa, kita mau sapir ini. Sapir itu jamaah kosor. Kecuali hadis lagi di rumah apa di jamaah boleh. Tapi kan 5 menit lagi mas ya. Orang bapak-bapak yang di belakang aja pada nungguin jamaah. Itu sampai hadis bilang gitu, ayo pak jamaah, biarin dia orang lain. Dia orang Arab, beda dia mah. Wah apa dia? Iya. Itu bawa dengan beda dia sama gini. Ada. Cuman bapak salah usolinya. Kan Makin ketahuan gasa itu namanya. Juga ditanya apa ya lupa juga. Kalau Anden juhur doang, habis itu 5 menit lagi mau asar dia kabur malah keluar. Ada yang ngapain kabur? enggak, itu jama udah. Oh itu jama itu sama saja. asar. Jangan pikirnya 2 orang itu, 1 orang itu jangan juga, itu jangan udah.
kita aja deh yang bener. Siapa itu Mbak? Banyak lo di belakang mau ikut nggak bapak tahu nih. Ragu gitu. Oh iya. dia gitu. Nggak tahu sholat apa itu lah. Gak tahu sholat apa. Jangan ngaji itu. Cara ngaji, cara sholat. Jamaah malam Jumat. Itu loh. Ini aja lah. Tadi mobilnya ya. Setiap malam Jumat Bapak dengerin ceramah di musola itu. Ketahuan dengerinnya malah tidur. Ya. Mainin kartu. Makanya oh iya mainin kartu gini-gini ya. Iya. Ada berapa ya bulunya ya? Wong kare aja gini kok. Setelah itu isi bensin dan baru sampai di jam 9 malam ya, sampai di Jawa. Jam 9 malam. Ya. Di hari ketiga Rabu tanggal 2 bulan 3 2025. Pagi gua makan putil enak banget. Dan ini adalah termasuk makanan khas Magelang. Putel yang terbuat dari singkong juga itu dibuatnya tuh katanya gitu sih. Setelah itu makan dan gue sempat rada bingung ketika ditawarin ada makanan suruh makan gitu. Bilangnya coba ini udah dimasak, jangan dimakan. Lah, kok jangan dimakan? Gue bilang. Ternyata jangan itu adalah sayur. Aduh, padahal gue awal mikir kok jangan dimakan. Kan itu udah disiapin kok jangan. Ternyata jangan dimakan tuh ya ini sayur makan gitu, maksudnya gitu. Dan setelah itu kita sekeluarga ke kuburan yang khusus emang kampung gua doang jam 10 pagi ya. Nah, doa lah. Nah pas doa ini nih ada-ada aja yang dilakuin bapak gua nih, bapak gua lagi nih. Buset. Ketika kita doa dan dipimpin kakaknya bapak gua, kita ngedoa tuh di ziarah, ngedoanya ngebaris ke belakang. Jadi posisinya bapak gue di sini, kakaknya bapak gue di sini, mama gue di tengah sama kakak gue di belakang sama kakak gue juga ngebaris ke belakang gitu. Nah, pas doa nih, bapak gue karena udah tua, gampang banget ngantuk. Penyakit orang tua, jadi gampang banget ngantuk. Masa lagi doa nih, amin, amin. Tiba-tiba bapak gua ketiduran, ngejedak ke bawah gitu pak. Mending kalau palanya doang, sama tangannya juga gitu pak gitu. Kena kakak kandungnya bapak gua di sampingnya gitu. Dia lagi mimpin doa, ketampol sampai mental ke kanan dikit gitu pak. Aduh, kasihan banget gitu. Untungnya kakaknya bapak gua tetap khusyuk. Nah, gua kan yang di belakang lihat ya. Setelah bapak gue ngejedak ke bawah gitu sama tangannya gitu, dan setelah itu dia bilang, setelah ngejedak ke bawah gitu, pak, dia bilang, maaf saya ngantuk. Nggak usah ngomong, maksud gue nggak usah ngomong maaf saya ngantuk. Buset dah, maksud kan bisa bohong aja gitu pas ngejedak, bisa amin gitu atau nangis apa gitu terharu gitu, jangan ngejedak pak, maaf saya ngantuk. Nggak usah ngomong, maksud gua nggak usah ngomong. Buset ya Allah, di situ gua lagi amin tiba-tiba ketawa gua, bisa-bisanya bapak gua ngantuk di kuburan lu. Udahlah, bokap gua emang unik emang. Ngerti gua. Wah, udah lama nggak lihat sawah. Lebay banget. Jadi kayak gak ada sawah di sana. Wah. Sama nggak pernah ngeliat ini nih. As. Rumah. Jetlos. Rumah cuma genteng doang. Nah, menariknya setelah itu ya, di jam 2 siang kami semua makan di tempat masih ponakan dari bapak gua. Makan bakso gitu, dia jualan bakso. Nah, jadi ponakan bapak gua cewek, punya suami. Nah, suaminya ini jualan bakso Solo dah. Dan
Dan kampung bokap gue kan di daerah Mertoyudan ya. Dan ternyata di tempat makan bakso ini yang kita makan ini, di belakangnya nggak jauh dari situ, rumahnya Sambo. Itu ternyata rumah dia, anjir. Sambo, tadi dulu. Kita kata gua, gila aja. Pas kejadian Sambo rame-rame itu, warganya semua pada ngumpul di situ. Ternyata lagi pada ngomongin soalnya sebelum kejadian penembakan itu, dia sempat pulang dulu ke Mertoyudan di rumahnya, baru dia balik ke Jakarta, baru terjadi adegan penembakannya. Nah, di situ menarik lah menurut gue lah, pas yang lain cerita tentang katanya belakangnya dekat gitu, pada ngomongin semua. Wah, gue langsung terpancing di situ. Iya, gue langsung pas ngomong, ini di belakangnya rumah dekat Sambo tuh, yang ngomong gitu tuh ponakan bapak gue. Makanya rame di sini pada ngomongin, ngumpul karena penasaran dan agak serem juga. Gue jawab, oh iya. Terus katanya, iya beneran sampai banyak banget yang ngumpul. Gue bilang lagi, terus sekarang Sambonya ada di rumah nggak? Penasaran aja gue, penasaran gitu. Gak ngapa-ngapain sih, ya nawarin bakso aja gitu. Bakso ponakan bokap gue enak kan, daerah Mertoyudan enak. Cuma menarik lah menurut gue. Hari kedua cukup menarik. Hari ketiga Kamis tanggal 3 bulan 4 2025, kita masih di Magelang. Itu adalah hari terakhir tinggal di Magelang. Jadi pagi sempat mampir lagi di rumah kakaknya bapak gua. Ayo saya pegang sana adalah. Pego 200. Sana. Nila nih, mama. Bancikannya belum buka. Dan disediain makanan, gila makanannya enak banget. Makanan Jawa ya. Habis itu gue mampir lagi ke rumah kakaknya bapak gue lagi. Gue manggilnya Pak Dek Rory dan istrinya Bude Lastri. Nah, itu dia. Di situ gue senang banget karena gue dikasih sendal. Sendalnya bagus dah. Dan bentar. Gue tunjukin nih. Jadi gue dikasih sendalnya bagus banget. Udah sempat gue pakai ya. Kelihatan bannya tuh keras banget. Nama mereknya Rolas, anjay. Walaupun ini penontonnya gak banyak, tapi seenggaknya sendalnya bagus. Ya, gak apa-apa. Jadi kalau emang mau beli sendalnya, nanti gue cantumin IG-nya di sini. Ning. Ada nanti. Pokoknya sendalnya bagus banget, harganya cuma 100 ribuan lah, murah lah. Ini worth it, pasti bakal awet. Gue make tuh
wah, naik gunung gue pakai, semuanya gue pakai. Namanya Rolas ya, ingat Rolas. Ini tuh sandal yang bagus banget. Rolas tuh dari kakak dari bapak gua, yaitu Pade Roli dan Bude Lastri. Jadi Roli dan Lastri, anjay. Tuh keren, menyatukan dua insan gitu. Gue mikirnya Rolas tuh apa ya, dikira gue bukan ke Rory dan Lastri, tapi Rory lagi ngelas gitu, dikira gitu awalnya. Cuma ya bagus sandalnya. Makasih pada Rory. Jangan lupa di follow sama dipesan ya sandalnya. Buat yang nonton, walaupun yang nonton dikit. Jam 10-annya kita pergi dari Mertoyo dan kita keluar, kita langsung ke Jogja Malioboro. Malamnya sempat jalan, terus gua foto juga di Jalan Malioboronya ya, aku ke Jogja dan nginep di penginapan gitu lah. Untuk hari ini seru banget. D4 Jumat tanggal 4 bulan 4 2025. Setelah dari penginapan kita berangkat untuk pulang, dan di jam 1 siang lewat 30 setengah 2 di rest area penuh banget. Akhirnya gue menuju ke rest area selanjutnya, yaitu inilah kalian lihat. Dan di jam 14.00 gue ngantri di rest area itu tuh. Pokoknya gue tunjukin lah rest areanya, gue lupa lagi nih rest area berapa gitu. Pokoknya ada ini footage-nya. Nah di situ gue ngantri banget, toilet semua pada ngantri buat apa sih ini? Urinoir aja ngantri banget, asli banget. Setelah itu gue berangkat lagi, dan pas malamnya nih yang menarik, gue ke rest area lagi. Nah rest area yang selanjutnya ini nih yang gue lupa lagi, pokoknya nanti gue tulis sama inilah footage-nya adalah gue bekas ex pabrik gula. Film horor kan Pabrik Gula tuh lagi hits juga tuh, lagi naik nih minggu-minggu ini. Itu setelahnya jadi macet banget gitu. Dan di jam 10 malaman ketika kita sedang di kilometer 259, ternyata kita pulang jalannya one way, tapi kita kebagian jalan macetnya. Itulah gunanya kita kagak riset dulu. Seharusnya udah tahu itu arus mudik ya, kita harus riset dulu gitu kapan dibuka jalur one way nya. Akhirnya begitu, macet banget. Jadi one way nya tuh ada di daerah di jalur sebelah kanan gitu. Pas gua lagi nyetir macet, tiba-tiba yang sebelah kanan lewat. Kata gua, ini cepet banget. Gua nungguin aja, aduh sehingga gua nyetir nih. Dan gue yakin tuh yang di kanan-kanan tuh udah pemain lah yang udah sering balik, jadi dia tahu jalur bukanya gitu. Bisa aja kan, seharusnya gue harus tahu gitu, mencari tahu dulu ya. Wajar lah, udah lama gak ke Jawa ya, jadi gak tahu gue. Dan ngeselinnya macet banget, pol, gila. Setelah itu subuh sempat mampir ke Karawang ya, rumah kakak gue. Dan setelah dari rumah kakak gua langsung pulang. Dan setelah itu gue sampai rumah, dan hari Sabtu dan Minggu gue nggak kemana-mana. Dan itulah untuk minggu ini, lumayan capek, seru dan ngeselin, tapi senang karena dapat sendal. Itu dulu sendal Rolas Rory Lastri, anjay Rolas. Ini agak kotor tadi gue pakai habis naik Gunung Cimahi. Ada gak sih? Pokoknya inilah keren sendal Rolas. Gue seneng, tapi capek banget, macet banget. Udahlah. Itulah untuk minggu ini. Dan tentu saja di vlog ini juga gue harus tetap dalam 5 konteks yang gue perjuangkan di awal, yaitu 5 konteksnya apa aja, gue ingetin lagi. 1. Driver taksi online. 2. Mahasiswa. 3. Marketing.
4 stand up comedian, dan 5 bermanfaat buat orang banyak. Jadi vlog minggu ini masuknya ke dalam nomor 5 sih, bermanfaat buat orang banyak, termasuk buat yang nonton mungkin bermanfaat, jadi bisa cari tahu dulu. Tapi kalau mau mudik gitu cari tahu dulu info-info yang dibuka di mana gitu. Dan kayak gua kemarin kagak cari tahu dulu, akhirnya kena macuwewet apa itu macuwewet. Dan itu cukup untuk minggu ini, seru ya minggu ini. Dan untuk minggu depan gue udah mulai magang ya, gue udah mulai masuk magang. Dan sepertinya kuliah belum masuk. Minggu depan tuh gue magang, kuliahnya belum masuk, jadi gue paling kesehariannya kelanjutan perjuangan gue untuk di magangnya untuk menjadi digital marketing. Dan juga minggu depan sih itu sih, paling minggu depan seru juga karena gue bakal mulai magang. Dan gue narik juga ya pulang magang karena gue nggak ngampusnya masih minggu depannya lagi, tanggal 14. Dan mungkin gue akan stand up open mic, jadi ditunggu aja ya. Kalian nungguin gak sih? Ya gitu dah ya. Cukup untuk minggu ini, jangan lupa selalu support gue ya. Walaupun ini baru ngerintis banget ya, tapi gue nggak peduli angka, yang penting gue ingin menunjukkan histori perjuangan gue. Lagian juga kalau biar tahu juga sih ke gue buat jadi bahan pembelajaran bahwa gue tuh pernah di titik ini. Untuk kalian semoga bermanfaat, untuk gue semoga bermanfaat jadi pelajaran. See you, bye bye. Yoyo menawarkan